Ini buat generasi zaman now, sekali lagi ya, saya harus sebut begitu karena mungkin kan teman-teman taunya, wah Arman, Gigi gitu ya. Apakah kalian tahu dia dulu pernah menjadi penyanyi grup vokal? Kalau sekarang mungkin boyband. Boyband pertama lah itulah. Iya. Boyband pertama di Indonesia. Waktu itu isinya Roni Sianturi, Yani sama almarhum Yani sama Edwin. Terus si Mas Edwin teh kuliah ke Amerika ya? Dia kan Stan. Iya, Stan. Nah, Terus dia Stan itu kuliah kalau nggak S2 salah kan ya? S2. S2. Itu harus ke Amerika setahun. Terus kenapa lu yang diajakin? Itu lu lagi lewat di depan ketemu dia? Bukan itu, ketemu di lomba festival lagu perjuangan itu yang gue bilang aransemennya Erwin Gutawa. Nah, Roni juga nyanyi. Oh. Roni juga nyanyi salah satu lagu, bukan Libes ya, Roni doang. Nyanyi salah satu lagu, Roni aransemen siapa ya, Mas Joki gitu, gue lupa ada Atos Mas Yongki, lupa gue. Nah, Roni lihat, wah ini siapa gitu, anak kecil lari-lari gitu kan, tiba-tiba di panggung, tapi kok bisa nggak falas apa gitu. Akhirnya pas di belakang panggung dia langsung nyamperin gue, man, Ron, gue bilang, kenalan, dia masih sama Atik, sama Atik juga di situ, Atik. Terus dia bilang, gue rumah lu di mana? Oh, gue masih kos-kosan di Tebet, gue bilang. Boleh nggak hari ini gue datang ke sini? Ada yang mau diomelin? Oh boleh. Yaudah, gue kasih alamatnya. Udah, nah hari itu langsung datang. Dia langsung nawarin Edwin itu ke Amerika. Tolong gantikan. Pas Edwin, jadi gini, kenapa tolong digantiin? Karena pas Edwin mau ke Amerika itu ada 2 job besar ke Libya. Buat Yani dan buat Roni, sayang kalau dilewatkan. Yani Roni minta izin ke Edwin, Win boleh nggak? Karena emang lu ke Amerika, ini digantiin dulu lu. Lu diganti dulu nih sama seseorang, tapi bukan Arman masuk ke Libes, enggak. Karena ini sayang besar. Itu waktu itu zaman RCTI masih decoder, ada panggung Libels. Panggung Libels, betul. Itu kan gede banget. Bagus banget lah konsepnya. Nah, terus satu lagi permen Kayane. Oh, permen Kayane, iya bener, ya ampun, iya. Nah itu gua gara-gara permen Kayane di bawah Libels, syutingnya itu di Singapura. Karena kan dia mau pengennya tuh apa sih, kalau sekarang apa sih, kalau di belakang gini-gini ada animasi lagi dia green screen. Nah itu kan dulu kan belum ada di sini teknologi itu. Dulu namanya chroma key. Ya, belum ada teknologi di sini. Harus di Singapura. Nah itu pertama kalinya gua keluar negeri. Bikin paspor. Iya, gua lihat Singapura. Wah, Singapura gitu. Itu tuh gara-gara permen Kayane. Permen Kayane tuh musiknya ADMS yang bikin. Zaman dulu ya, kita perhatikan ya teman-teman. Minta temen mau gantiin di bandnya tuh kita nggak lewat WhatsApp ngomongnya, weh lagi apa? Mau gantiin nggak? Datang ke rumahnya. Jadi memang unggah-ungguhnya jelas ya. Saya berniatan untuk ini gitu ya. Betul. Pertanyaan besar dari saya adalah, ketika akhirnya, iya deh gue ikutan tuh panggung Libels, aku bantu gantiin gitu ya. Aku inget banget waktu itu masih gondrong ini soalnya, aku nonton acaranya. Apakah pada saat itu Arman berpikir, what if ternyata Edwin balik nggak mau masuk di Libels lagi, terus gue harus gantiin selamanya gue di grup ini, gimana ya? Pernah nggak kepikir nggak kepikir ke situ, nggak, karena gue tuh mikir ya Edwin memang cuman kuliah doang gitu kan 1 tahun, ya udah gue juga ntar, nah kan tapi kan sejalan itu gue masih sama Next Band yang Mas Reddy itu, dan album solo lagi dibikin. Cuman lama pembuat album solo tuh ya, karena mungkin kan gue nyebutnya Papi ya, Mas Reddy, si Papi kan, Papi lagi gila di situ, ngaransemen Atik Sibi, ngaransemen Nika Ardila, wah lagi edan-edannya itu. Band dia ini nggak sih terlibat diskus segala macam tuh, geng-geng itu? Nggak. Kalau Next Band itu kan asalnya tuh Next Band sebenarnya gini, dari Cockpit sebenarnya. Cockpit karena kan seneng nonton Genesis zaman Peter Gabriel kan, tos lu dong. Jadi ke situ. Ya. Nah itu Papi itu lagi sibuk-sibuknya, jadi album solo 2 tuh ketunda-tunda. Jadi di saat sama Libels tuh gue tuh sebetulnya sama Next Band main di kafe-kafe, sama lagi ngerjain solo gitu. Jadi gue juga tidak ada pikiran bahwa wah Edwin, atau misalnya wah enak juga ya jadi Libels, nggak juga. Gue memang bener ini gue bantu mereka gitu. Lo tahu? Duitnya gue seneng, gede banget men. Saat itu ya. Iyalah, Libels kan nomor 1 men. Iya. Ya nggak ada lagi kan. Iya. The first Indonesian boy band. Boy band, bener.
Wow. Tapi itu kan mereka dulu ada nari-narinya. Koreografer gua. Dan dia koreografi belajar. Dan Arman itu waktu aku lihat, loh justru dia paling luas. Ya mungkin karena gue paling muda kali ya. Jadi mungkin masih lentur lah istilahnya gitu kan. Lu nge-break dance gitu nggak? Iya, gue waktu kecil tuh agak dance. Gitu ya. Tapi gue agak struggle juga pada saat koreografi. Karena kan gue mah bukan ngapalin gitu ya. Kalau gue tuh di panggung keluar dari itu kan karena keluar dari gue. Wow, itu rada susah tuh. Kan harus ngafalin. Asli, gila men. Siapa yang maju, siapa yang mundur, ngafalin lirik, apa lagu, terus kan aransemen libas kayak gimana, terus gaya harus bareng gitu kayak gitu. Belum kalau nggak wireless, puter kiri biar nggak kena kabel. Itu struggle banget. Struggle banget gua. Lumayan lah. Ya ampun, zaman dulu ya. Oke, kita sekarang bicara solonya dulu. Solo. Oke. Jadi pada saat itu ada yang namanya Mas Reddy Nur ya. Seorang musisi dahsyat Indonesia juga teman-teman. Mas Reddy Nur ini dulu bandnya salah satunya adalah Cockpit ya. Beliau ini membawakan lagu-lagunya Genesis yang zamannya Peter Gabriel, bukan zamannya tapi lama-lama ya dibawain juga ya. Lama-lama dibawain juga. Tapi zaman dulu tuh kalau bawain lagu-lagu Peter Gabriel tuh aku kalau nonton tuh bisa sampai rasanya 2 hari 3 malam gitu ya. Karena satu lagu kayak lihat aslinya. Kayak lihat aslinya. Karena itu tiba-tiba penyanyinya bisa turun dulu. Betul. Turun, kita beli minum dulu. Kayak main jazz. Interlude-nya lama. Tapi seru kan? Seru banget loh itu. Gila. Oke. Nanti kita bicara soal itu. Nanti soalnya takutnya pada kabur kalau kita bicarain Cockpit di sini. Nah, terus Mas Reddy itu ngajak yang bantu untuk bikin albummu yang pertama. Itu Mas Reddy itu di situ yang aransemen Ricky Yohanes. Oh. Yang waktu perjuangan itu, Cipta Perjuangan itu. Jadi Mas Reddy juga lihat gua selain Roni. Iya. Nah kalau Mas Reddy, Arman mau nggak kamu ke rumah saya? Hah? Ada Mas apa Reddy Mas? kan pendiam. Kaget kan gua. Gua kan di Bandung lihat dia Cockpit kayak Michael Rutherford gitu kan. Iya. Tiba-tiba dia nyamperin gue. Dan orangnya very soft spoken gitu kan. Mau nggak ke rumah saya? Mau mas kemana? Di Jalan MPR. Ya di mana? Hari ini, oke. Nah ternyata dia pas gue datang ke rumahnya, gue inget banget tuh dari UI, dari Depok, langsung ke rumahnya Mas Reddy. Itu dia langsung nawarin album solo ke gue. Aku bikinin album solo, mau nggak? Wah, mau banget mas gitu. Gile. Terus gimana kalau sekalian masuk Next Band aja gitu? Karena di saat itu sama. Next Band juga ketika meninggalnya Freddy Tamaela itu ganti-ganti vokalis. Ada sempat banyak banyak gitu. Cockpit itu jadi Next ya band. Iya, turunannya itu ke arah situ lah. Okay. Tapi kan kalau Next Band itu kan yang main drumnya jadi Kinan Nasution. Iya. Pemain gitar masih Mas Oding, masih almarhum Mas Oding sama. Cuman ada Andi Ayunir. Ada Simbarani, istrinya ex mantannya Mas Reddy. Nah itu gantinya gitu. Terus ya udah mas, wah aku seneng banget gitu. Jadi gue tuh sambil rekaman ya sambil jadi vokalis Next Band. Jadi itu tuh si lomba cipta lagu perjuangan itu buat gue sejarah banget. Pertama kalinya diajak sama Mas Ben ke dunia musik Jakarta atau Indonesia yang besar. Terus di situ ketemu Roni, gue diajak Libas, gue ketemu Mas Reddy, gue dibikinin album solo. Oke. Itu terbesar lah buat gue. Pada saat itu kan udah muncul nih sebagai penggantinya Edwin pada saat itu di panggung Libels dan udah manggung kemana-mana. Ya. Kalau jalan orang udah tahu. Arman Maulana udah tahu. Itu langsung naik Sof. Dan pas Libels terus juga gue main di Jakarta itu Next Band itu TVRI itu ke gue hampir nggak pernah gue seminggu nggak ada di TVRI, selalu ada dah, bener. Aneh Karya Safari, pasti bener. Ada aja. Itu jadi memang orang TVRI juga, ini siapa nih Arman? Coba suruh nyanyi. Itu gue sering banget itu nama, ya maksudnya gue tuh udah mulai itu muka gue tuh familiar orang-orang, terutama pas Libel. Iya. Ya kan gede ya, walaupun dari setting masih decoder ya. Cuman kan wah ya majalah, tabloid, nge-blow up gua gede, akhirnya orang jadi tahu. Jadi lu udah mulai punya kendaraan sendiri apa masih naik bus waktu itu? Waktu orang masih mengenali bis, Arman ya gitu. Masih bis tapi pas Next Band enggak. Pas Next Band itu gue inget banget bisa beli mobil. Oh, udah bisa. Jadi karena Next Band tuh tahun baru dapat 2 job. Jadi jam 7 malam, 7 malam sama jam 12-nya. Jadi kan lumayan. Gue inget banget 2,5 juta dapatnya. Gue dapat 2,5 juta.
ada mobil yang itu, yang Apa tuh Holden mobil? tahun 60 Holden. itu. Oh, gua tahu tuh mobil yang yang Batman Holden. itu, gua beli. Oke, itu. oke. Ya. Gua udah pacaran sama Dewi. Iya, benar. Terus gua ngomong sama Dewi, gua Iya. bilang kan Dewi mah udah punya mobil tuh, Iya. Sered, Iya. mobil Sered. Gua belum punya. Terus gua bilang pas next band, sudah gua bilang ngomong sama Dewi, "Wi, ntar bukan lu lah yang jemput gue jemput lu." Gue bilang gitu, gue punya mobil, gue beli nih. Oh ya, apa mobil apa? Nanti aja. Udah gue beli tuh Holden tahun 60 itu 2,5 juta tuh. Gue beli. Second dong. Second lah. Udah kan. Cek radiator nggak bapak waktu itu? Nggak, sebenarnya yang seru gini. Namanya Herman. Herman tuh temannya kakak gue, Kak Oy. Udah gue beli tuh. Roy? Ya, Roy. Panggilannya Kak Oy. Beli, terus gue ke rumah Dewi. Terus pas Dewi lihat, ketawa gitu Dewi. Kok senyum lu? Gue bilang gitu. Enggak, ini yang Herman ya. Kok tahu? Ya Herman dulu sempat Deketin deketin gua. gua. Jadi Dewi udah duluan masuk mobil itu daripada gua. Dan gua bayar kalau Dewi nggak bayar. Aduh. Thanksin dong lu. Ya enggak juga ya. Oh, ya udahlah. Ya ampun, lucu banget sih ceritanya, astaga. Ya Bandung, Sof, lu Ya, tahu sendiri kan Bandung. kecil Small. kan. Iya. Iya. Tapi kan lu udah artis ibu kota pada saat itu. Ya itulah sejarahnya gitu. Iya. Nah setelah itu alhamdulillah gigi meledak. Belum masuk gigi. Tar dulu. Jadi Membangun. Dari situ mulai membangun kan. iya, tapi kan udah keluar dulu single solonya dong Udah, sebelum Kau masuk Tetap gigi. Milikku. Iya. Judul albumnya Kau Tetap Milikku. Gue ingat ada satu lagu namanya Julia. Julia. Itu siapa yang nulis tuh lagu itu? Mas Reddy. Itu kayak album. ada Chicago gitu ya itu. Ya, itu pokoknya Julia album bener-bener Mas Reddy aja. Kalau gue lupa ada sih beberapa lagu dari Mas Sambobo. Ada, tapi itu tuh produser, arranger, player apa segala macam ya pokoknya Mas Reddy. Oh, jadi Tapi kalau Julia ciptaan Mas Reddy. Gue ingat banget. Jadi lu dipandang pas nih anak kalau nyanyiin karya-karya yang udah gua atur ini gitu. Betul. Oke, dari situ terus tiba-tiba siapa yang menemukan lu pertama kali? Man, lu masuk band Gigi. Itu mah kecelakaan. Jadi kan Gigi itu kan Dari tadi bentar ya, hidup lu tuh Emang kecelakaan yang kecelakaan. indah semua. Tahu nggak sih? Indah semua. bukan Lu sadar kecelakaan. nggak sih? Gua sengaja membuat kecelakaan itu. Gimana? Jadi sebetulnya kan Gigi itu kan yang pertama tuh dulu kan Baron Thomas Onat katanya di Bandung. Ya. Ketemuan terus karena Empai. Si Pai bilang, "Udahlah, Ron. Lu nih gue punya rhythm Pai section Sigurian keren." nih? Ya, Ya. Pai Slang, Pai BP. Ini punya rhythm section keren nih. Si Ronald sama Thomas. Oke. Karena kan dia Pai semuanya Ronald Thomas kan. Iya. Mau yang Nika Ardila, yang siapapun semua wah, projectnya dia pasti ajak. Mau Adilianya, Anang. Nah, mereka bertiga main band, tapi nggak jodoh. Bubar lagi. Nah, Pai ketemu Bujana di Musika lagi rekaman, sama ke Bujana juga, Buj. Gue punya rhythm section keren nih, lu coba deh ngeband lah, lu kan nggak punya band. Saat itu Bujana Spirit tuh udah Spirit band. udah ya mau bubar-bubar gitu Iya, juga. Dia kan udah mulai sama Indra Lesmana sama Mas Embung tuh apa Java Jazz band. Ya. Boleh gabung tuh si Bujana, Ronald, Thomas gabung bertiga, nggak jodoh juga. Vokalis itu udah dicoba, Once pernah, Andi Rif pernah, si Pierre-nya Dokter PM, Ya. kan Dokter P-nya tuh kan Pierre itu Iya, kan. Pierre, benar. Itu, nah pas rekaman, next band rekaman, gua ngomong sama Papi sama Mas Reddy, Mas, P, rekaman dong, gua nggak mau nyanyi di kafe terus, gua pengen punya karya. Ya udah, ayo rekaman, nggak ada pemain gitar kan, si Dongki keluar dulu. Aduh, siapa nang man, kata si Papi kan. Baron aja gimana Baron? Gue bilang gitu. Lu yang ngomong. Oke. Ya sok cobalah telepon Baron. Gue telepon gue pager Baron. Lu udah kenal Baron dari Wah, itu mah Bandung atuh, DKSB, Tenita. Oh iya benar, itu mah. DKSB, Kan ya. Tenita Iya. Benar. seband dulu sama Baron. Iya, dulu. benar. Oke. Itu mah Bandung lah tuh itu. Ya, Bandung geng ya. Ron, lu mau nggak rekaman sama next band? Terserah lu mau masuk next band, boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Lu sebagai additional aja. Gini. Oh gitu ya? Boleh sih, boleh. Tapi man, Baron tuh yang ngomong. Tapi man, lu mau nggak kesini? Kemana gue bilang? Ini gue lagi di Triple M nih, lagi sama Bujana, Thomas, Ronald. Nah, gue tuh udah kenal semua tuh. Ya Baron udah pasti lah ya. Bujana gue, waktu gue ke Jakarta masih kuliah di UI, gue inget banget. Itu nggak tahu kenapa Dwiki tuh ngajak gue nyanyi. Nah, Dwiki sempat bikin band.
Abad. 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 Oke. Arman. B-nya Baron. bukan Budi Haryono. Oh, Budi Haryono. A, satu lagi Antohud. D-nya Dwiki. Nggak ada pemain gitar. Editionnya Bujana. Oh, di situ udah kenal. Bujana juga kan temen deket banget Tenita. Iya. Kan, ngeband juga. Iya, Jadi gue iya. tuh udah kenal Iya. sama Bujana tuh. Ronald Thomas, walaupun Thomas orang Bandung, gue nggak kenal di Bandung. Tapi Ronald Thomas gue kenal waktu dia band pengiringnya Anggun C. Sasmi. Kan pernah tur bareng sama Next Band. Anggun sama Next Band tuh. Jadi gue vokalis Next Band, Anggun jadi bareng tuh sama gue. Ketemu lah di panggung backstage. Jadi gitu. gue kenal semua pas baru ngomong Bujana, Ronald, Thomas. Wah, kok teman gue semua. Dan muda-muda. Gue langsung, oke. Oh, mudah-mudahan dibandingkan Next Band pada saat Karena itu. kan itu mah bener-bener udah senior buat gue gitu kan. Atau udah manggilnya papi. Iya, orang yang main Kinan Nasution, Iya, bener, Odin bener. Nasution itu kan Bener, geng bener. pegangsaan gitu loh. Iya, yes. Pahlawan-pahlawan kita gitu Iya, istilahnya gitu kan. Ya udah gue langsung ngomong ke papi, "Pi, ini udah nih," gue bilang. Udah, kenapa? Yaudah ntar rapat lagi, meeting lagi. Ya kapan, hari apa? Kenapa, Man? Nggak, gue ada harus janjian teman. Padahal gue tuh langsung ke Triple M. Gue langsung ke Triple M. Saat itu juga gue liat ternyata Pai sama Andi Liani almarhum. Ada di situ. Lagi rekaman, dia yang ngomong, "Ayo dong, nih siapa vokalisnya?" gitu. Nah, pas gue dateng di situ, jadi kan si Ronald Thomas tuh lagi rekaman sama Pai buat Andi Liani. Iya. Gue datang situ, Pai sama Andi, udah nih si Arman gitu aja ya? nih gitu. Kan gue udah kenal tuh anak-anak itu kan, anak potlot kan dulu kan. Oh, si Arman aja, apaan sih nih? Gue bilang, bikin band. Hah? Gimana? Ya, ngobrol. Ya ayolah, gue bilang gitu. Tapi gue juga masih nggak mikir. Gue masih serius mikir. ya? Gue masih mikir bahwa Next Band adalah grup gue gitu. Di sini, ayo aja lah, seneng-seneng aja, gitu. Ayo, terus bikin lagu kapan? Studio terbaik dan terbagus di Jakarta Selatan, Asisten dong. Iya. Yang punya Andi Ayunir almarhum. Banyak ghostnya. Akhirnya, akhirnya di mana latihannya? Ya di Asisten. Ya udah, gua latihan di situ. Makan siang keluar, Andi keluar dong, rumahnya di situ kan. Andi. Keluar, Man, ngapain, Man? Gue bingung. Latihan, gue bilang project sama anak ini. Andi tuh tahu banget pertama kalinya Gigi kumpul. Ternyata jadi itu Gigi. Hari itu pertama kali latihan udah langsung dapat 3 lagu. Gak tau kenapa, chemistry aja. Katanya kalau zaman Once sama Andi gitu mah nggak dapat gitu sih. Waktu workshop tuh nggak dapat chemistry-nya. Pas yang gua itu langsung 3 lagu. Direkam di situ. Jadi saat itu. Rekam hasil demo. jamming tuh. Iya. Apa Lagu Ku lagunya? Ingin. Oke. Ada Kata Tersisa sama Angan. Ya itu jagoannya kan Angan sama Ku Ingin 1-2. Bener. Ada Kata Tersisa ya, itu yang lain. Langsung 3 lagu. 3 lagu demo kasihin ke Koakiat. Langsung. Jadi. Tanda tangan. Lu ngomong apa ke Papi Reddy saat itu? Sorry. Oh enggak, itu kan udah keluar. Oh udah. Udah keluar album itu udah keluar, terus kan nggak jalan, nggak meledak lah gitu. Iya nggak, tapi kan siapa tahu dia mengharapkan lu, oke next album gitu, enggak, dia nggak ada harapan itu. Koakiat yang ngomong, lu mah cocoknya band sih, tuh kalau di Next Band kan lu kayak keluar gitu. Nah tapi kan Next Band nggak jadi. Nah pas gua Koakiat pernah ngomong gitu, sini deh, gua bilang demonya gua kasihin ke Koakiat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Sikat aja Mas. Gue bilang apa namanya, si Kokiat, gue ada band nih, gue kasihin, langsung jatuh cinta. Langsung. Sign langsung. Turun advance royalty nggak? Royalti lu gila. Emang sekarang. Walaupun sekarang juga belum Ya nggak kan, advance turun lah. Nggak ada itu, jadi langsung dibayar aja. Maksudnya di produk kan dulu mah ini kan apa, jual putus ya. Tapi kan advance produksi turun dong. Iya. Pegang duit gede. Akhirnya jadi waktu yang gua rekaman 3 lagu itu ngutang. Si untung Ronald punya pita 2 inch. Gak tau kenapa Ronald punya pita 2 inch lah. Gua punya. Yaudah, Nal, pinjam dulu. Studio di Gins itu ngutang karena Bujana deket sama si Fikar yang megang Gins gitu kan. Fik, kasbon dulu lah anak Gigi, 3 lagu. Oke. Nah setelah Koakiat tanda tangan langsung dibayarin semua. Ronald diganti pitanya, Fikar diganti. Jadi benih yang udah ada dibikin dulu. Ini makanya kalau kerja apa-apa tuh jangan langsung mikir, ntar dari mana nih duitnya, ntar dari mana, jangan, yang penting kerjain dulu. Betul. Ya. Kerjain dulu, nanti mah pasti ada deh Tuhan kirim, selesai, dibayar, lunas, jadilah itu. Oke, Gigi, yang bikin nama Gigi? Jangan bule-bulean lah gitu namanya. Udah Indonesia aja, yang gampang orang nyebut apa ya,
nyarilah ini itu matahari, wah keren. Tapi bisa pikir-pikir, janganlah kayak departemen store. Ini itu terus tiba-tiba nyeletuk orang utan. Wah keren juga orang utan, karena kan asli orang utan kan asli Indonesia. Iya. Oh tapi pas anak-anak tuh, tar dulu kalau gigi meledak, maksudnya orang utan meledak, tar pas penonton banyak kita bagikan orang utan kita keluar. Ya. Mereka selalu ada aja. Pokoknya panggung apapun, kalau aku kebetulan dapat kesempatan MC pasti salah satu rundown baca gigi. Ya. Apakah memang selaku itu atau memang jago nih Mas Dhani nyari-nyarinya? Pokoknya band ini harus ada di sini gitu. Memang gue bisa berbicara bahwa kekuatan gigi itu ada di panggung.